Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita melanjutkan kembali bahasan kita tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan ayat yang paling signifikan bicara tentang akhlak atau induk dari akhlak yang ada di dalam Al-Quran itu adalah firman Allah pada surat Al-A'raf ayat 199. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Khudhil afwa, penafsiran sebagian para ulama tafsir artinya maafkanlah orang-orang yang ada di sekitar Anda. Penafsiran yang lain, khudil afwa, al-afu itu artinya harta yang berlebih dari kebutuhan. Jadi khudil afwa artinya ambillah harta mereka yang lebih dari kebutuhan. Jazakallahu khair. Tapi yang jadi bahasan kita di sini adalah yang pertama, khudhil afwa artinya maafkan, wa'mur bil 'urfi ajak untuk berbuat kebaikan, wa'rid 'anil jahili berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Ini adalah akhlak terhadap sesama manusia. Kelanjutannya menarik. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Kalau ada godaan dari syaitan, maka berlindunglah kalian kepada Allah. Para ulama mengatakan kalau ada manusia yang tidak baik, maka andalah yang harus berbuat baik. Tapi kalau ada setan, jangan berbuat baik sama setan, tapi berlindunglah kepada Allah. Anda tidak akan bisa melawan setan, dan setan tidak akan bisa diberlakukan kebaikan kepada dia. Jadi kalau sama setan, fasta'id billah, berlindung sama Allah. Tapi kalau sama manusia yang jahat, berbuat baiklah sama dia. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kalau dia memusuhi Anda dan Anda berbuat baik, Anda balas dia dengan kebaikan, dia akan menjadi teman Anda. Minimalnya dia tidak akan jahat sama Anda, segen. Jadi ayat khudhil afwa, perintah Allah kepada Rasulullah SAW, para sahabatnya, dan kepada umat Islam semua agar menyikapi
kesalahan masyarakat ini, kesalahan orang-orang di sekitar kita, bahkan orang kafir pun disikapi dengan maaf. Khudhil af, jadi maafkanlah dia. Qabulil adzab, kamu terima uzur-uzurnya dia, alasan-alasannya dia. Ambil prasangka yang baik. Ya mungkin waktu itu dia nggak paham atau apa. Carilah prasangka yang baik pada dirinya. Usahalah, permudahlah pergaulan Anda sama dia. Bikin gampang. Al-mu'minuna hayyinun layyinun. Orang beriman itu gampangan dan lembut sama orang. Tarkul istiqsa' fil bahth. Enggak perlu kita ngorek-ngorek kesalahan orang itu. Terus kenapa kemarin dia begitu ya? Kenapa dia harus seperti ini? Akhirnya dirasuki oleh setan. Jangan-jangan akhirnya muncul macam-macam pikiran. Tidak boleh untuk mencari-cari kesalahan, ngorek-ngorek apa yang ada pada diri orang itu. Ini dengan orang kafir. Sampai Ibnu Katsir menyebutkan penjelasan dari sebagian para ulama, Rasulullah SAW disuruh memaafkan kesalahan orang kafir. Lantas bagaimana jika yang salah itu istri Anda? Bagaimana jika yang salah itu suami Anda? Kenapa kok diungkit-ungkit terus? Terutama perempuan, sepertinya susah untuk menghilangkan kesalahan suaminya di benaknya dia. Kesalahan 10 tahun yang lalu masih ingat. Seakan-akan itu kesalahan baru terjadi semalam. Kenapa kita sulit melupakan dan menerima alasan-alasan yang disampaikannya? Sama orang kafir kita disuruh menerima alasannya. Ketika orang-orang munafik tidak ikut berperang bersama dengan Rasulullah SAW pada waktu perang Tabuk, banyak mereka datang menemui Rasulullah SAW mengungkapkan berbagai macam alasan. Rasulullah SAW hanya senyum, nggak nanya macam-macam. Kamu alasan kamu buat-buat ya, kamu ngarang-ngarang ya alasannya. Alasan aja, enggak. Rasulullah tersenyum aja. Ka'ab ibn Malik mengatakan, saya tidak ikut berperang dan saya tidak mau beralasan seperti mereka. Andai aku mengucapkan alasan-alasan seperti mereka, aku mampu. Begitulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menerima alasan orang, memaafkan kesalahan siapa saja. Ma zadallahu bi'abdin izzan, ma zadallahu 'abdan izzan illa bi'afwin, atau kama qala sallallahu. Tidaklah Allah menambahkan kemuliaan pada seorang hamba melainkan karena sifat maaf yang ada pada dirinya. Artinya, kalau kita menjadi seorang yang pemaaf, Allah akan menjadikan kita hamba yang mulia. Mulia di sisi Allah,
maka buahnya juga manusia akan memuliakan Anda. Begitulah jemaah indahnya syariat Islam. Pemaaf kepada siapapun, menerima alasan dia tanpa ngorek-ngorek, tanpa nyari-nyari. Wa'mur bil ma'rufi, ajak dia berbuat baik, dan puncak dari kebaikan adalah tauhid, beribadah hanya kepada Allah. Kemudian menunjukkan sikap, tutur kata. Wa a'rid 'anil jahilin, kalau dia membalas dengan kejahilan dia, membalas dengan keburukan karena kejahilan dia, maka jangan dibalas dengan kejahilan pula. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang jahil mendebat Anda, membantah Anda, maka pilihlah jalan yang selamat. Jangan dibalas, senyumlah dan tinggalkan dia. Begitulah jemaah. Kalau istri Anda lagi marah-marah, maka senyumlah dan jangan dibalas. Begitu pula kalau suami Anda marah-marah, senyumlah dan jangan dibalas. Maka kemarahan itu tidak akan berkelanjutan. Nah, inilah induk dari akhlak mulia. Kemudian Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis, al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak mulia. Jadi semua yang baik-baik itu akhlak mulia. Apa itu yang baik? Dijelaskan di Al-Baqarah. Laisal bir an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Kebaikan itu bukan Anda memalingkan wajahmu ke timur ke barat, walakinnal birra man amana billah, dan seterusnya. Tapi kebaikan itu adalah, disebutkan oleh Allah di situ, adalah rukun iman. Rukun iman. Kebaikan itu adalah rukun Islam. Dan kebaikan itu adalah bagaimana kita berinteraksi dengan sesama. Semua ini kebaikan. Berarti tauhid itu kebaikan, bahkan puncak dari kebaikan. Ibadah itu puncak dari kebaikan. Bermuamalah itu puncak dari kebaikan. Di masyarakat sana menilai orang baik hanya sebatas dengan pergaulan saja. Dia enggak sholat, dibilang baik. Dia berbuat syirik, dibilang baik. Dia baik. Tidak, puncak kebaikan itu tauhid. Ibadah hanya kepada Allah dan bermuamalah. Al-bir husnul khuluq. Jadi kebaikan itu adalah akhlak mulia. Jadi semua ini adalah akhlak. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Ini disalahfahami oleh banyak orang di tengah-tengah kita. Bahkan di buku-buku sekolah pun si penulis ini menunjukkan ketidakfahamannya dengan hadis ini. Jadi dikesankan Islam ini hanya mengatur interaksi sosial masyarakat saja. Ibadah tak dibahas di situ, sehingga muncullah bid'ah dan syirik menjamur. Karena Islam adalah akhlak mulia saja. Lupa dia, atau memang dia jahil, bahwa puncak dari akhlak mulia itu adalah tauhid kita kepada Allah, akhlak kita sama Allah, akhlak kita sama Rasulullah SAW adalah patuh taat dengan petunjuknya.
Berarti puncak dari akhlak tercela, syirik, bid'ah, maksiat. Kemudian setelah itu baru akhlak dengan sesama manusia. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak kita sama Allah, akhlak dengan Rasulullah SAW, akhlak dengan Al-Quran, akhlak dengan para sahabat, akhlak dengan para ulama, akhlak dengan sesama muslim, akhlak dengan pertama orang tua, keluarga, dengan sesama muslim, akhlak dengan tetangga, akhlak dengan orang kafir, bahkan akhlak dengan binatang sekalipun. Jadi sangat kompleks sekali akhlak ini. Su'ila Rasulullah SAW anil birri wal itsm. Rasulullah SAW ditanya tentang kebaikan dan keburukan. Beliau menjawab, al-birru husnul khuluq. Baik itu adalah akhlak mulia. Yang tadi. Wal itsmu ma haka fi sadrik. Dosa itu sesuatu yang menjadi beban di hati kalian. Dia kalau berbuat salah, hatinya tertekan, nyesek hatinya, jemaah. Dia ngerasa sesek hatinya. Dia berbuat dosa, nyesek hatinya. Pikirannya jadi beban. Berarti sadarlah, Anda telah melakukan perbuatan dosa. Jadi kalau kita ngerasa, kalau bahasa kita sumpah, jemaah. Dan kita ngerasa sumpah gitu ya, suntuk, pikiran gak enak semua. Sadarlah bahwa kita baru melakukan perbuatan dosa ini. Makanya sumpah. Makanya kita ngerasa apa? Gak enak hati, pikiran. Berarti kita habis berbuat apa? Dosa. Taubat, istighfar, ibadah sama Allah. Wa karihta an tali alaihin nas. Dosa itu cirinya yang kedua adalah kamu takut orang lain tahu. Itu dosa. Di dosa itu, keburukan itu, kata orang Jawa, dosa atus rakroso. Ya, atus rakroso, mandi nggak terasa. Bukan nggak terasa, mandi nggak terasa, mandi terasa. Bahkan dosa pun terasa. Terasanya apa? Itu tadi sumpah. Apa bahasa Indonesianya ya sumpah ini? Apa? Galau, gelisah, ada tekanan di hatinya, gitu. Pikirannya. Terus takut keburukan dia ini diungkap oleh orang, diketahui orang. Jadi kalau ada orang berbuat dosa malah enjoy aja kali, ya. Enjoy aja kali, cuek aja kali. Bahkan dia dengan bangganya bercerita kepada orang atas perbuatan dosa. Inilah namanya al-mujaharah. Dan Allah tidak akan mengampuni orang yang seperti itu. Ini bahaya itu. Jadi berarti kebaikan itu melahirkan apa? Insyirah sadr, lapang dada. Makanya para ulama menafsirkan ayat Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal saleh dan dia beriman, Allah kasih dia kehidupan dengan kehidupan yang bahagia. Sebagian para ulama dari kalangan sahabat tabi'in mengatakan itu adalah insyirah sadr, lapang dada.
Artinya apa? Tentram, damai, bahagia hatinya. Inilah kaya. Laisal ghina an kathratil 'ard, innamal ghina ghinan nafs. Inilah orang kaya. Hatinya tentram, bahagia, damai. Jadi bisa napas lega, Pak. Aduh, itu. Secangkir teh pun dia bisa nikmati, Pak. Enak nggak teh? Saya cobain, Pak. Alhamdulillah, enak kan, Pak? Nanti Anda nyusul di belakang. Bisa aja, Ustaz, bilang aja kalau mau minum gitu. Begitulah para jamaah. Bicara tentang akhlak, akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, khiyarukum ahasinukum akhlaqan. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Berarti akhlak sama siapa tadi? Sama Allah, Rasulullah SAW, sama Al-Quran, para sahabat, dan seterusnya, sesama manusia. Jadi jangan menilai sama orang aja, tapi dia syirik, maksiat, bid'ah, kita nilai dia baik kok. Ini bahaya ini. Kemudian Abu Hurairah juga menyebutkan bahwa Rasulullah SAW ditanya apa sebab paling banyak seseorang itu bisa masuk surga. Sebab an aktsar ma yudkhil nas al-jannah, sebab paling banyak orang itu masuk surga, apa sebabnya paling banyak? Kebanyakan orang masuk surga karena apa? Rasulullah SAW menjawab, taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa dan akhlak mulia. Ketika takwa dan akhlak mulia digabung, berarti akhlak mulia di sini maknanya apa? Sesama. Tapi kalau tidak digandeng dengan takwa, berarti akhlak mulia termasuk apa? Ketakwaan. Tapi kalau digandeng antara takwa dan akhlak, berarti akhlak mulia apa? Interaksi. Tapi kalau disebutkan akhlak mulia titik sendirian, berarti maknanya apa? Semua. Tauhid, ketakwaan, apa semua akhlak. Lalu beliau ditanya lagi, apa penyebab terbanyak seseorang itu masuk neraka? Al-fam wal farj, mulut sama kemaluan. Ini mulut ini yang bikin manusia masuk neraka. Fahal yakubun nasu fin nari illa hasaidu alsinatihim. Tidakkah manusia itu dilemparkan ke dalam neraka melainkan karena buah dari mulutnya dia? Al-farj, kemaluan dia, zina, wal'iyadzu billah. Makanya Rasulullah SAW juga mengatakan, innal mu'min la yudrik bi husni khuluqihi darajata sha'imil qa'im. Orang yang berakhlak mulia bisa mendapatkan derajat orang yang puasa dan derajat orang yang sholat malam. Berarti orang yang berakhlak mulia adalah orang yang rajin sholat, rajin puasa, sehingga kedudukan dia semakin tinggi. Bukan bermakna kalau gitu nggak usah sholat, nggak usah puasa, yang penting akhlaknya baik. Ini ngaco ini berarti. Ini menunjukkan akhlak itu tinggi kedudukannya. Ana za'imun fil jannah, ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquh. Saya akan menjadi pemimpin di surga paling tinggi bagi seseorang yang
berakhlak mulia. Begitulah para jamaah tentang akhlak yang mulia ini. Ibnu Qayyim mengatakan, wa husnul khuluq yaqumu ala arba'ati arkan. Beliau mengatakan di kitab Madarijus Salikin di jilid yang kedua, akhlak yang mulia itu berdiri di atas 4 pilar. La yutasawwar qiyamu saqihi illa 'alaiha. Tidak mungkin akhlak itu dikatakan mulia, perbuatan seseorang dikatakan mulia, kecuali dia melakukan 4 ini. Ini adalah pilarnya, inti dari akhlak mulia. Apa itu? Yang pertama beliau mengatakan, hafalkan ini. Yang pertama, sabar. Yang kedua, iffah. Kalau tulisan bahasa Indonesianya iffah. Kalau tulisan Arabnya iffah pakai ain. Terjemahnya kesucian diri, kemuliaan diri. Mulia, afif. Ada orang namanya afif, ya. Ada yang namanya apa? Kalau cewek afifah, kalau laki afif. Jadi afif nikah sama afifah. Punya anak perempuan namanya Afaf. Ya kan? Punya anak laki namanya Iffah. Ya. Mungkin nggak itu terjadi? Bisa aja. Abah saya namanya Sa'ad, umi saya namanya Su'ud. Rahimahumullah jami'an. Oke lah. Jadi yang kedua apa? Iffah. Yaitu apa? Kesucian diri, kemuliaan diri. Yang ketiga, syaja'ah. Apa syaja'ah itu? Kalau bahasa Indonesianya terjemahnya keberanian. Yang ketiga, yang keempat, adil. Yang pertama apa? Sabar, iffah, syaja'ah, adil. Makanya saya cenderung menyebutkan Arabnya, karena bahasa Indonesianya agak melenceng dari yang dimaksud dengan kalimat itu. Kayak adil cenderung berkaitan dengan hukum, padahal enggak. Ya. Syaja'ah berkaitan dengan berantem sama orang, ya kan? Padahal yang dimaksud bukan itu. Makanya saya cenderung menyebutkan istilah Arabnya. Jadi 4 tadi apa? Biar ingat: sabar, iffah, syaja'ah, adil. Apa ini? Diurai sama Ibnu Qayyim rahimahullah. Saya bacakan pelan-pelan biar Anda bisa mencatatnya. Yang enggak nyatat rugi Anda. Yang enggak nyatat rugi Anda. Sabar itu, kalau seseorang memiliki akhlak sabar, berarti apa maknanya? Berarti apa yang ada pada dirinya? Mas sabar, mas sabar, gitu kan? Berarti apa yang dimaksud dengan sabar ini? Satu, ini rinciannya lagi. Sabar itu artinya apa? Yang pertama, al-ihtimal wa kadhmil ghaid. Apa?
tidak marah kalau orang jahat sama dia. Sabar. Jadi kalau ada orang marah sama dia, jahat sama dia, kasar sama dia, dia tidak ikut-ikutan marah. Makanya orang kita sabar. Jadi si fulano begini, orang ketiga bilang temannya, sabar mas, sabar. Maksudnya apa? Jangan ikut-ikutan marah, jangan ikut-ikutan emosi. Tahan emosimu mas. Ya, inilah namanya orang waras. Kan gitu kan? Itu yang pertama. Itu yang kita ceritakan kemarin dari akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sabar namanya. Yang kedua, sabar itu kaful adha. Jadi yang pertama tadi apa? Jangan emosi juga, jangan marah juga. Kapan? Yang pertama, kasih keterangan ketika ada orang yang emosi sama Anda. Yang kedua, kaful adha. Jangan jahat sama orang. Jangan bersikap buruk sama orang. Itu sabar namanya. Ini orang penyabar ya. Maksudnya ini dua, tidak pernah membalas kejahatan orang, dan dia sendiri tidak pernah apa? Jahat sama orang. Yang ketiga, al-anah. Apa itu al-anah? Kalau mau berbuat sesuatu, dia difikirkan dulu, Pak. Ini baik enggak? Atau malah bisa menghasilkan keburukan. Itu anah. Artinya apa? Yang ketiga, tidak tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu. Dia fikirkan dulu baik dan buruknya. Ini orang sabar, Pak. Ini orang pintar ini. Makanya Imam Syamqiti menyebutkan ini adalah apa? Ini orang bijak. Beliau menyebutkan ini akhlak bijak, kata Ibnu Syamqiti. Beda istilah beliau. Yang keempat, ar-rifq. Orang sabar itu adalah orang yang lembut. Sabar dia ini, maksudnya dia apa? Lembut. Ucapannya, perbuatannya santun. Nah, inilah sabar itu. Berarti lawannya apa, Pak? 4 ini, pemarah, banyak berbuat jahil, keburukan, selalu tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu, ajalah, taish, atau taish, Pak, kasar. Ini orang nggak ada yang sabar. Faham sabar yang Pak tadi? Faham ya? Al-iffah. Apa itu al-iffah? Al-iffah satu, orang yang punya sifat iffah. Satu, tidak mau berbuat sesuatu yang buruk, Pak. Ini kayaknya nggak baik ini. Enggak. Berarti punya jiwa apa? Mulia dia, Pak. Enggak, ini nggak baik ini. Dia walaupun dia nggak sadar, apa nggak paham, tapi itulah fitrah dia. Fitrah dia mengatakan, ini kayaknya nggak baik ini. Udahlah, nggak mau. Jangan. Dia akan meninggalkan semua yang buruk. Pokoknya yang buruk, hati kecilnya dia. Kalau bahasa kita, hati kecilnya dia. Dia akan tinggalkan itu. Yang kedua, dia akan memiliki sifat haya.
Malu, Pak. Sama ini. Malu itu apa? Sama dengan yang pertama. Meninggalkan yang buruk dan bersemangat untuk melakukan yang baik. Itu namanya malu. Jangan kebalik. Gak mau berbuat baik karena malu. Tapi kebalik. Malu itu yang pertama tadi. Meninggalkan yang buruk dan malu itu akan melakukan yang baik. Yang ketiga, ini yang disebutkan oleh Imam Syangqiti, qanaah. Jadi al-iffah kata beliau adalah qanaah. Qanaah itu apa? Merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan kepada dia. Sudah, alhamdulillah, ini rezeki saya. Loh, kamu itu di sekolah nilaimu bagus-bagus loh, 9, 10, 9, 10. Masa rezekimu segini-segini aja? Loh, itu temenmu sekelas Oon bin Bego bin Bahlul, rezekinya banyak. Bisa aja kan perasaan setan kan begitu kan. Wah, dia sukses tuh usahanya. Udah nyontek lulu, gak pernah masuk sekolah. Sukses, ada syaitan. Biarkan saja. Itu ya bisa nikmat, bisa bencana. Yang penting yang di tangan saya saja. Ngapain saya harus ngurusin punyanya orang? Jadi dia merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepada dirinya. Inilah orang kaya ini. Kemudian yang keberapa? Enggak pelit. Jadi orang mulia itu dermawan dia, Pak. Dengan apa yang dia miliki, dengan yang dia mampu saja. Enggak harus kaya dia, enggak. Jadi mulia itu orangnya dermawan, Pak. Berikutnya orang mulia itu nomor berapa? 5 ya. Tidak suka bicara bohong. Itu orang yang punya sifat iffah, afif, afifah, afaf. Tidak pernah bohong, dia nggak mau bohong dia. Terus yang ke 6 atau 7? 6. Dia tidak pernah membuka aib orang. Wah, aib saya aja banyak, ngapain saya sibuk dengan aib orang lain? Saya sibuk dengan gajah di depan mata saya. Ngapain saya harus sibuk dengan semut yang jauh? Tidak pernah ngurusin aibnya orang. Tidak pernah ghibah. Tidak pernah ngomongin orang. Apalagi sampai ngadu domba orang. Tidak pernah. Apalagi sampai mencaci, mencela. Tambah nggak mau lagi dia. Tidak mau ghibah, tidak mau mencela, tidak mau mencaci maki orang. Nah, inilah orang yang memiliki sifat apa? Izzah, Iffah. Yang ketiga, akhlak, inti dari akhlak yang ketiga. Apa itu? Syaja'ah. Syaja'ah itu inti dari yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim adalah yang pertama, ithar ma'alimil akhlaq wasyam. Dia senantiasa berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Itu keberanian namanya. Bukan keberanian itu bawaannya ngajak berantem orang tau, bukan. Wah, ini orang berani. Bawaannya apa? Gelut, berantem, Pak. Enggak. Jadi dia apa? Berlomba-lomba dalam melakukan ketaatan, kebaikan. Ini namanya berani. Nah, makanya komentar Bapak tadi yang salah faham dengan diksi Indonesia, beda dengan diksi Indonesia. Ini diartikan dengan diksi Indonesia, syaja'ah itu orang cenderung ke emosional, gitu ya. Padahal tidak.
Makanya memaknai sahabat Umar bin Khattab dan yang lain dengan bahasa emosional. Bukan, syaja'ah ini apa? Berani melakukan kebenaran. Dia akan berlomba-lomba melakukan ketaatan, kebaikan. Dia berani melakukan ini, Pak. Dicela orang, dihina orang, masa bodoh dia? Gak peduli dia. Dicibir orang, gue pikirin. Saya gak peduli. Kenapa? Wong ini taat kok, ini kebaikan kok, ini amal soleh. Kenapa saya takut dicibir orang? Mohon maaf, saya ngelihat saudara kita ini ingat satu jamaah. Saya dulu dari Jambi. Saya umroh dulu, Mas. Ketika umroh pakai kain ihram, ini anak kain ihramnya itu ditutup, didekep kayak orang ronda di pos ronda gitu, dikiniin aja ini. Apa namanya kain ihram ini? Saya perhatiin kok ada yang aneh ini orang. Ketika naik bus, kok didekep, apa kedinginan? Ketika turun istirahat gitu, saya samperin dia, Mas, kedinginan kamu? Oh enggak Pak Ustadz. Terus kenapa kok kayak gini? Pak Ustadz, maaf, ini mohon maaf ya, saya malu Ustadz. Kenapa? Saya dari leher sampai tangan saya ini bertatu semua, full. Saya senyum, Mas, kenapa kamu malu? Kok aneh kamu? Kaget ya. Kamu ini mau berbuat kebaikan, kok jadi malu? Iya Ustaz ya. Kenapa saya malu Ustaz? Ini malu bukan pada tempatnya. Tunjukkan keberanian Anda dalam melakukan. Iya, dibuka langsung Pak. Justru akhirnya jamaah-jamaah umroh sekitarnya itu malah simpati, malah bangga sama dia. Ketika umroh disamperin sama askar-askar orang-orang Saudi, dipeluk dia, diajak jabat tangan, bangga dia merasa akhirnya. Itu kan namanya syaja'ah, Pak. Kita berani melakukan apa? Kebaikan, kenapa kita takut sama orang? Itulah sifat syaja'ah. Jadi beda dengan diksi Indonesia, syaja'ah dalam makna Indonesia, ya wallahu alam kalau saya salah ya. Tapi syaja'ah dalam arti bahasa Arab di sini apa? Berani melakukan kebenaran, ini taat. Bukan berarti terus ngawur sama orang, gak ada simpatiknya, kasar sama orang, tidak. Tetap berprinsip dengan apa? Akhlak-akhlak yang lain gitu loh. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, syaja'ah itu adalah al-badlu wan nada. Syaja'ah itu adalah apa? Berani membantu, menolong orang. Itu namanya orang syaja'ah. Gemar membantu, gemar menolong orang. Dia nggak malu untuk membantu orang, dia nggak malu untuk melayani orang, tidak. Bukan ngerasa saya kan orang kaya, saya kan berdarah biru, saya kan punya jabatan, masa saya harus melayani dia? Ini sombong namanya. Tapi syaja'ah itu dia senang melayani orang, membantu orang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau berjalan dengan para sahabat, beliau lebih memilih jalan di mana? Di belakang. Kenapa? Kalau ada sahabat yang butuh pertolongan, dia cepat nolongnya, tahu beliau. Tidak ada karpet merah. Dia jalan di belakang. Beliau memperhatikan kondisi jamaahnya. Siapa yang berkesulitan, siapa yang sakit, siapa yang ini. Beliau siap untuk membantunya. Inilah keberanian. Dan juga termasuk syaja'ah yang keberapa? Yang ketiga sama dengan sabar tadi, yaitu apa?
menahan emosi. Itu orang berani namanya. Dia menahan emosi. Lawan ghadab itu hilm. Ghadab itu amarah. Lawannya adalah hilm. Hilm berarti apa? Menahan amarah. Laisa syadidu bisur'ati. Orang kuat itu bukan yang pandai berantem, bukan. Innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Jadi orang kuat itu adalah orang yang mampu menahan amarahnya ketika dia emosi. Dia mampu menahan ketika dia emosi. Bahkan dia mampu menahan di saat dia mampu untuk melampiaskan dan membalas. Dia bisa dengan leluasa untuk membalas, dia itu bisa. Tapi dia nggak mau. Nggak, Mas. Kenapa? Saya waras, Mas. Apa jawabannya? Saya waras, Mas. Wah, cemen lo. Kan biasanya gitu kan orang kita kan. Kalau bahasanya orang Jakarta, cemen lo. Pengecut. Justru ini mulia. Pokoknya sing waras itu ngalah itu mulia. Jadi kalau ibu suami Anda marah-marah, Anda diam, senyum, ngalah, berarti Anda lah yang berani, bukan dia. Anda yang berani, Anda yang hebat, Anda yang luar biasa. Jadi inilah keberanian. Subhanallah ya. Yang ke akhlak yang ke induk akhlak yang keempat, apa itu? Adil. Ibnu Qayyim mengatakan adil ini justru induk dari semuanya. Sabar itu adil. Jadi sabar tadi ada berapa poin? 4. Ya. Terus al-iffah ada berapa? 6. Kemudian syaja'ah ada 3 tadi. Adil semuanya. Semua itu termasuk adil. Anda berbuat apa yang menjadi kewajiban Anda dan memberikan hak orang lain sesuai porsinya. Itu adil namanya, Pak. Saya ulangi lagi. Adil itu apa? Melakukan apa yang menjadi kewajiban saya dan memberikan hak orang lain seperti apa adanya. Adil, Pak. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Inilah orang adil. Tidak berlebihan dan juga tidak kelewatan. Ya, tidak berlebih, tidak dikurang-kurangi. Dia adil apa adanya. Ini kewajiban saya, ini hak Anda, saya kasih apa adanya. Adil. Baik dalam tutur kata dia. Kalau Anda pengen orang santun sama Anda, ya Anda harus apa? Santun. Kalau Anda pengen orang sopan sama Anda, maka Anda pun apa? Sopan. Kalau Anda kepengen hak Anda dipenuhi, ya penuhi hak orang. Itu adil namanya. Berarti adil kalau dalam urusan duit apa? Sakhi, tahu sakhi? Sakhi itu artinya dia nggak ngarepin duitnya orang, tidak berharap atas hartanya orang, enggak. Justru kalau perlu saya yang ngasih ke Anda. Berat jemaah. Itu namanya sakhi. Paham? Nggak ngarep-ngarep. Tidak nunggu ayam jantan nelor jemaah. Kalau perlu dia yang nelor dan saya kasih kamu telurnya.
Ya umpamanya gitu, Pak. Allahu Akbar. Berarti adil itu apa? Di sisi uang, harta, dermawan. Ya. Kalau bahasa yang lain disebut ringan tangan. Bukan ringan tangan itu gampang nempeleng orang, ngaplokin orang, Pak. Enggak. Ringan tangan itu maksudnya gampang apa? Ya, nolongin orang. Ini namanya orang adil, Pak. Inilah Ibnu Qayyim bilang, wa man sya'u jami'il akhlaq al-fadilah min hadhil arba'. Semua akhlak dengan sesama, ini bicara akhlak dengan siapa? Akhlak dengan sesama, semuanya induknya 4 ini. Dan adil tadi itulah yang utama. Dalam dagang ya adil. Jangan beli seledri minta bonus telur. Jangan, Pak. Ya kan enggak benar, kelewatan kan. Yang disebut apa? Wailun lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksirun. Artinya apa? Beli kangkung minta bonus telur. Tapi giliran dia jual telur, sehelai kangkung nggak dikasih, Pak. Kalau perlu dikurangi, Pak, timbangannya. Ini perilaku orang apa? Top 5. Ingin dapat banyak, tapi giliran dia memberi, nggak mau. Ingin istrinya bersikap baik sama dia, tapi dia tak mau baik sama istrinya. Ini mutaffifin ini, Pak. Dengan semua orang. Ingin orang lain itu baik sama dia, tapi dia nggak mau baik sama orang. Berarti dia pun tidak punya sifat apa? Apa yang keempat tadi? Adil. Nggak ada adil dia. Ya kan? Nggak ada dia. Nggak ada adil pada dirinya. Kalau Anda ingin istrimu itu cantik, ayu, ya kamu harus berpenampilan yang ganteng, yang bersih, Pak. Kata Ibnu Abbas, inni uhibbu an atajammala laha kama uhibbu an tatajammala li. Saya mau dandan di hadapan istriku sebagaimana aku suka istriku itu dandan di hadapanku. Wah, romantis jemaah. Ini sahabatnya jemaah. Kita wah wis bau macem-macem berharap istrinya ayu. Kesimpulan dari semua kajian kita, Ibnu Qayyim mengatakan ad-dinu kulluhu khuluq. Islam ini semuanya akhlak. Faman zada 'alaika fil khuluq zada 'alaika fid din. Kalau ada orang yang akhlaknya baik sama Anda, berarti dia agamanya bagus sama kamu. Artinya kalau akhlaknya baik, berarti Islamnya baik. Ingat, akhlak ini sama Allah, Rasulullah SAW, Al-Quran, sahabat, dan sesama manusia. Nah, poin-poin yang kita bahas tadi, akhlak dengan sesama manusia. Kalau akhlak dengan Allah, berarti masuk dalam pelajaran apa? Tauhid. Akhlak dengan Rasulullah SAW, masuk dalam pelajaran apa? Prinsip ibadah. Fikih. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada yang mau bertanya.
Ibnu Qayyim menyebutkan, sebetulnya habis itu Ibnu Qayyim punya bahasan bagus. Habis membahas masalah akhlak tadi, beliau mau menyajikan pembahasan yang luar biasa. Apa itu? 10 kiat menghadapi orang jahat. 10 kiat menghadapi orang yang jahat sama Anda. Disebutkan itu kiatnya pertama, kedua, ketiga, cara-caranya. Di kitab Madarijus Salikin pada bahasan tentang al-khuluq, yaitu akhlaknya. Ya, silakan, ada yang mau bertanya. Silakan, Pak. Waalaikumsalam. Mohon tuntunan untuk pengendalian diri saya, khususnya atau manusia pada umumnya, agar ikut dalam semua petunjuk yang Ustaz sampaikan. Terima kasih. Masya Allah. Saya juga butuh Pak tuntunan seperti Bapak. Sama Pak. Saya juga butuh gimana tuntunan kita bisa mengamalkan semua ini Pak ya. Tapi kalau yang saya tahu, pertama ya kita doa Pak. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdiha li ahsaniha illa anta. Ya Allah, berilah hidayah kepadaku menuju akhlak yang paling mulia, karena tidak ada yang bisa membimbingku menuju akhlak yang paling mulia kecuali Engkau. Inilah doanya Pak. Apa? Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya, kalau nggak hafal, ya doa pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, bimbinglah aku, berilah hidayah aku akhlak yang paling mulia. Karena tidak ada yang bisa membimbing dan mengarahkan kita menuju akhlak yang mulia kecuali siapa? Kecuali Allah. Makanya tadi mengatakan Imam Al-Bukhari bahwa akhlak ini buah dari hidayah Allah. Yang kedua, belajar Pak. Karena kita tidak mengerti, tidak akan bisa membedakan antara berlian dengan batu akik. Kita tak akan bisa membedakan mana berlian dan mana manik-manik. Kita kira ini manik-manik, nggak ngerti kita. Ada satu cerita, ada seorang jamaah kajian saya, ayahnya wafat sudah lama. Ayahnya itu menyimpan satu batu di lemarinya. Istrinya tahu kalau suaminya ini punya batu ini dari tahun 60 Pak. Di tahun 60 itu pun suaminya dapat batu ini dikasih orang. Dan orang itu nggak tahu tahun berapa dia dapat batu itu. Warnanya merah. Tahu, ini semua pada nggak ngerti. Suaminya wafat, ya pengen pakai sekali-kali punya suami, kan gitu kan? Pakai Pak. Ke pasar, naik angkot. Pakai. Naik angkot ke pasar. Ada seorang ibu-ibu nyamperin dia. Ibu, batu itu punya siapa? Punya saya. Bu, lain kali jangan dipakai Ibu. Jangan dipakai Ibu. Kenapa? Nyawa Ibu bisa melayang kalau pakai itu. Ibu bisa dibunuh orang Bu, untuk dapat batu itu. Ketakutan. Udah, ibu itu cuma ngomong dia begitu. Dicopot di rumahnya, anaknya nyari info. Ternyata batu ini batu yang paling langka di dunia, Pak. Ini bisa dibeli orang, bisa puluhan miliar orang bayarnya. Ya benar, orang bisa nyolong untuk gitu. Intinya apa Pak? Tanpa ilmu kita tidak akan bisa membedakan mana berlian dan mana yang plastik Pak. Paham?
Tanpa ilmu kita tak tahu mana akhlak mulia dan mana yang tercela, Pak. Jadi belajarlah. Ilmu ini yang bisa menjadikan kita apa? Bisa membedakan mana yang mulia dan mana yang hina. Yang ketiga apa? Akhlak kemarin apa? Semalam kita jelaskan apa? Usaha keras orang untuk apa? Melakukannya. Takalluf. Harus mujahadah, harus kesungguhan melakukan itu. Agar akhlak yang mulia ini menjadi apa? Bagian dari hidup kita. Jadi watak kita yang mujahadah. Hanya Imam Nawawi memasukkan bab mujahadah ini di bab-bab pertama di Riyadhus Shalihin. Ikhlas, taubat, jujur, mujahadah, kan gitu Imam Nawawi di Riyadhus. Mujahadah. Ya. Terus berikutnya, carilah teman-teman yang bisa membantu Anda untuk berakhlak mulia. Karena as-sahibu sahib. Pertemanan itu memiliki daya magnet yang kuat. Saling mempengaruhi. Lingkungan, Pak. Kira-kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir ada yang bertanya? Silakan, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kemarin dijelaskan mengenai akhlak Rasulullah ada 15. Untuk poin yang ketiga, kemarin dijelaskan bahwa Rasulullah itu kalau diundang dengan siapapun beliau datang. Nah ini untuk batasan-batasan atau untuk apa? Kalau ada undangan itu apa aja batasannya kita untuk Masya Allah. Jazakallahu Barakallahu fiik. Makanya kan saya sampaikan kemarin, ini kalau diurai bisa jadi kajian rutin yang nggak kelar-kelar, Pak. Jadi semua komponen itu ada penjelasannya. Yang Anda sampaikan itu diantaranya batasan diundang orang yang boleh dan diundang orang yang nggak boleh. Tentunya dengan catatan secara umum, selama di dalam undangan itu tidak ada kesyirikan, kekufuran, maksudnya di sana tidak ada ritual agama lain. Anda diundang Natal oleh tetangga, wah Rasulullah selalu datang undangan, wah, itu tidak boleh, Pak, ada Natal, Pak. Anda diundang acara pernikahan non Muslim, enggak boleh, Pak. Karena pernikahan itu apa? Menghadiri undangan pernikahan itu ibadah. Sedangkan dia juga menganggap itu sebagai apa? Ritual dia. Tidak boleh. Anda diundang acara-acara yang syirik, kawinan, tapi di sana ada budaya-budaya yang syirik dan sebagainya, itu tidak boleh. Ada syirik. Undangan yang di dalamnya ada maksiat, ya. Undang perkawinan, tapi di sana laki perempuan nyampur baur, terus ada live musiknya, ada suara musik yang hingar-bingar di sana, tidak boleh, maksiat. Jadi nggak boleh datangnya karena apa? Karena ada kekufurannya, ada kemusyrikannya, ada maksiatnya. Diundang acara-acara bid'ah juga nggak boleh, karena apa? Karena di situ acara-acara bid'ah. Tapi kalau selain dari itu perkara-perkara mubah, datang. Yang terakhir tadi ada yang kirim, nggak apa-apa deh, perempuan dari semalam belum nanya dia. Kita tidak boleh mengorek-orek kesalahan orang lain. Bagaimana bila diperlukan untuk evaluasi?
yang kadang akhirnya mengungkit kesalahan, mengorek-ngorek yang jadi. Yang dimaksud evaluasi ini apa? Apa yang Anda maksud dengan evaluasi? Imam, nanti silahkan Anda buka di Riyadhus Shalihin, di kitab larangan-larangan, kitab yang terakhir di Riyadhus Shalihin. Kan disebut kitab, ada bab. Ya. Sebelum pembahasan terakhir, yaitu istighfar, di sana ada perkara larangan-larangan. Anda buka. Bab yang pertama, menjaga lisan dan larangan ghibah. Yang kedua, bab larangan mendengarkan ghibah. 3, bab ghibah yang boleh. Nah, bab yang ketiganya di kitab larangan adalah ghibah boleh membuka aib orang. Boleh membuka aib orang. Ya. Dalam konteks apa boleh buka aib orang? Begitu pula dalam konteks apa kita boleh mencari-cari kesalahan orang. Di sana Imam Nawawi menyebutkan 6 sebab kita boleh ghibah. Intinya, tidak ada angin, tidak ada hujan, mau ghibahin orang, tidak boleh. Atau mengorek-ngorek kesalahan orang dengan dalih evaluasi. Ini bahaya ini kata evaluasi. Evaluasi apa yang Anda inginkan? Ya. Kalau Anda guru kepala sekolah mau evaluasi, cukup Anda mengevaluasi kinerja, bukan mengevaluasi pribadi. Ya. Ini bahasa manajemen kalau sudah begini, Pak. Mengevaluasi apa? Kinerja. Bukan mengevaluasi apa? Pribadi. Apa urusan pribadi dengan kinerja? Jadi jangan lebay, kata bahasa orang katanya. Jangan berlebihan Anda dengan dalih evaluasi itu. Evaluasi pekerja, ya, yang dievaluasi adalah kinerja, pekerjaan dia, bukan ngorek-ngorek urusan pribadi dia. Ya, ini Anda telah keluar dari batasan. Makanya apa yang dimaksud dulu dengan pekerjaannya dia apa? Anggota reserse kepolisian. Wah, saya nggak boleh cari-cari kesalahan orang. Ya benar, Pak. Kalau ada orang nggak apa-apain terus Anda korek-korek, loh urusanmu, oh Mas. Tapi kalau ada indikasi dia berbuat kejahatan, barulah dia boleh apa? Ngorek-ngorek dia, diselidiki, dipantau. Ini jangan-jangan merusak masyarakat ini. Boleh, karena dia berkepentingan untuk menjaga ketentraman. Suami, istri hanya faktor cemburu. Dengan suaminya, dikorek-korek suaminya dengan dalih, saya hanya mengevaluasi suami saya. Mungkin kelamaan jadi guru Anda. Belum mengerti batasan. Ya, ini bukan evaluasi, ini namanya ngorek-ngorek Anda. Dan Anda bukan reserse, bukan badan intelijen. Ya. Masih ada aja nanya. Apabila ada seorang yang datang ke rumah sebulan 2 kali, 3 kali untuk meminta hajat kebutuhan, dan itu berjalan lama. Sebelumnya kita belum mengenal dia karena dekat ke rumah alasan kehabisan uang di jalan. Semakin
lama kita ada pikiran kita ini dimanfaatkan mendidik orang dan seterusnya. Ya kalau dia datang untuk meminta tanpa ada indikasi-indikasi lain, kasih aja lah. Bahkan itu kesempatan Anda untuk mendapatkan apa? Pahala yang mulia. Tapi kalau dia setiap hari bohong, ada satu orang dulu datang, saya nggak tahu, Pak saya mu'alaf Pak, begini, saya butuh bantuan. Kita bantu. Ketemu lagi, ini yang kemarin ngomong mu'alaf ini. Datang lagi, lupa dia rupanya. Kemarin ngomong lagi, Pak saya mu'alaf Pak. Ya sudahlah. Ketemu lagi saya setelah 5 tahun, 6 tahun. Di tempat yang sama. Datang lagi, Pak saya mu'alaf. Mas, saya kenal kamu 6 tahun, 7 tahun yang lalu. Bahasamu masih mu'alaf Wasim sekarang. Pergi lari dia. Nah ini kan kelihatan dia mas bohong. Atau dia ngomong Ibnu Sabil. Pernah dulu di yayasan di Jakarta di Asofwa. Pak saya Ibnu Sabil Pak, mau pulang kehabisan ongkos. Oh iya boleh Pak, sini. Dan senang dia, pikirnya dia kasih duit kan. Akhirnya teman-teman, ayo Pak, Bapak mau pulang? Iya Pak mau pulang Pak. Ayo saya anterin Pak. Mulai pucat mukanya Pak. Bapak mau pulang kemana Pak? Mau ke Garut Pak, Garut. Mau ke Garut, ayo Pak. Dianterin sama teman-teman ke terminal Pasar Rebo. Dianterin dia Pak ke terminal. Nah, dicari, ditenteng, ayo Pak. Itu Pak bis ke Garut. Bapak naik, nanti saya kasih uang buat makan di jalan, buat kebutuhan Bapak sekalian, saya beliin tiketnya. Iya Pak, terima kasih Pak. Giliran dia mau tiket, lari kabur dia. Kelihatan bohong Pak. Jadi kalau Anda mau ketemu orang seperti Pak, saya Ibnu Sabil Pak, mau pulang kehabisan ongkos. Oh Pak, tak bonceng, Pak, tak anterin ke stasiun Pak, tak beliin tiket Pak. Serius nggak dia? Karena yang model begini ini apa? Banyak apa? Bohong. Kalau mau bantu aja beliin tiket beneran. Pasti dia kabur di tengah jalan. Ya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.